Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penikmat suasana alam yang begitu indah, penikmat alam yang begitu damai. Coba bayangkan betapa tenangnya air di danau ini. Sedikit tahu bahwa ini adalah Danau Matano ya. Danau Matano yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau tidak salah, danau ini urutan ke-8 paling dalam di dunia. Wow, luar biasa saudara. Luar biasa saudara-saudara. Ini urutan ke-8. Bahkan di Asia katanya tidak ada yang tertandingi. Tidak tertandingi oleh danau-danau yang lain yang ada di Asia. Coba bayangkan. Ini pemukiman warga yang ada di pinggiran atau bantaran danau. Begitu indah dan begitu sejuk. Oh, ditambah anginnya lagi sefoi-sefoi. Luar biasa. Dimanjakan sekali oleh gunung-gunung. Oh, sangat indah, sangat luas. Bayangkan kawan, ternyata kita menyimpan sesuatu misteri yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah Danau Matano. Seperti air danau yang tenang, hati kita pun harus dibawa tenang. Jangan sampai kita terlena dengan gemerlapnya kehidupan yang ada di dunia. Wajib kita tahu bahwa di dunia kita hanya hidup sementara. Semua agama memberitahukan bahwa ada tujuan akhir setelah di dunia ini. Jadi apa yang saya mau katakan? Ketenangan jiwa, kepribadian kita, tingkah laku kita, ataupun sikap kita harus terbawa tenang. Jika ingin kelihatan dewasa, dewasa dalam hal ini bukan berarti sudah berumur. Dewasa dalam hal ini bukan berarti dia terlahir lama dibanding kita. Dewasa dalam hal ini adalah bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap, dan bahkan bagaimana kita berpikir. Kadang-kadang orang melihat bahwa kedewasaan kita itu secara natural timbul karena tindakan, karena pemikiran kita. Tidak sedikit anak-anak yang masih belasan tahun kelihatan sudah dewasa. Dan tidak banyak orang tua yang sudah berubat kelihatan kekanak-kanakan. Itulah yang menjadi alasan kenapa kita dituntut harus dewasa. Walaupun secara umur memang masih muda. Tapi secara tindakan, secara pikiran, secara pergaulan, dan secara sikap kita kelihatan dewasa. Jadi orang menilai dari itu semua. Kedewasaan bukan berarti dia terlahir duluan di antara orang-orang yang muda. Kedewasaan di sini adalah bagaimana orang bertindak, bagaimana orang bersikap, dan bagaimana orang berpikir. Banyak yang orang-orang yang sudah tua secara umur, namun tindakannya masih kekanak-kanakan. Dan banyak anak-anak yang masih belia, masih remaja, tapi tindakannya dan perkataannya bahkan pemikirannya itu sudah melampaui orang-orang yang sudah dewasa. Jadi satu statement bahwa menjaga sikap, menjaga pikiran, menjaga tingkah laku dan tindakan itu merupakan kedewasaan yang harus dipelihara. Bagaimana caranya orang percaya kalau kita sudah berumur lantas berperilaku kanak-kanakan? Itu mustahil.
Karena pada dasarnya hidup adalah kepercayaan. Jika ingin dipercaya, jika ingin dijadikan panutan, dijadikan contoh, bersikaplah, bersikap dewasa. Apa itu? Yang tadi, bersikap dewasa. Secara pemikiran, secara tindakan, sikap, bahkan pergaulan. Harus kita balance dengan keadaan di sekitarnya. Jadi untuk teman-teman, bergurau, bercanda, itu wajar-wajar saja. Tapi ada pada tempatnya. Jika pada saat keadaan menuntut kita untuk dewasa, haruslah kita bersikap yang lebih bijak. Orang menilai kita itu lebih kelihatan dewasa. Siapapun kita, kalau kelihatan bodoh di mata orang, tidak ada yang percaya. Walaupun usiamu sudah berumur, sudah tua, kalau tindakan, pikiran, bahkan sikapmu itu kekanak-kanakan, seolah-olah akan diabaikan orang lain. Dan apa artinya semua ini? Untuk meninggalkan dunia ini, setidaknya harus ada yang menjadi pewaris kita. Bukan dari darah daging kita. Bukan dari keluarga kita. Tapi bagaimana orang bisa meniru atau mencontohi kita. Supaya nama kita selalu abadi di mata orang-orang yang menjadi pengagum kita. Jadi terkadang memang kita melihat di tengah-tengah masyarakat yang ada, anak-anak yang masih berumur belia sudah berpikiran dewasa, dan itulah sebenar-benarnya kedewasaan. Dan orang tua yang sudah berumur pula dan masih kelihatan kekanak-kanakan. Nah, itu perlu dirubah supaya menjadi contoh bagi yang muda-muda, menjadi panutan bagi orang lain, dan bisa ditiru oleh orang lain pula. Jadi itu satu kesimpulannya, bahwa berperilakulah sebagai orang dewasa dengan cara berpikir dan bertindak, serta berakhlak yang dewasa pula. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi saya, dan terutama kepada saudara-saudara atau teman-teman yang mendengarkan dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.